Waalaikumsalam. Baik anak-anak, silakan pimpin doanya pagi hari ini. Siap, berdoa mulai. Amin. Baik, Lili Santika, Hadir, Bu. Diva Ramadhani, hadir Bu. Aulia Sapitri, Hadir, Bu. Selvianti, Hadir, Bu. Afina Damayanti, Hadir, Bu. Oke, hadir semua berarti ya, nggak ada yang Bu. Iya, Bu. Oke. Gimana kabar kalian hari ini? Baik, Baik, Bu. alhamdulillah. Oke anak-anak, untuk materi kita hari ini, ada yang tahu nggak apa yang akan kita bahas hari ini? Tidak, Bu. Tidak ada yang tahu ya? Oke. Baik, materi kita hari ini itu membahas tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak apa itu perubahan fisika dan perubahan kimia? Sedikit aja, ada yang tahu nggak? Boleh tunjuk tangan. Bu. Boleh Selvianti apa? Silakan Selvi. Kalau perubahan fisika itu, Bu, perubahan suatu zat yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya, misalnya es membeku. Terus kalau perubahan kimia itu perubahan suatu zat yang menghasilkan zat baru. Dia dibantu oleh mikroorganisme atau bakteri. Contohnya apel yang membusuk. Iya, betul. Kasih aplaus dulu untuk Selvi. Nah, betul ya, seperti apa yang dikatakan oleh Selvi tadi, bahwasannya perubahan fisika dan perubahan kimia ini itu berkaitan dengan perubahan zat, perubahan wujud, gitu kan. Itu bisa disertai dengan terbentuknya zat baru ataupun dengan tidak terbentuknya zat baru. Nah, kalian tahu deodoran kan? Tahu. Nah, ya, deodoran itu kan kita pakai dalam kehidupan sehari-hari kan. Nah, kalian tahu nggak bentuk deodoran itu? Ada yang padat dan ada yang cair. Nah, kalian juga tahu kan fungsi deodoran itu buat apa? Buat ya. Nah, deodoran ini ketika dioleskan ke ketiak, itu kan nantinya akan mengering. Nah, setelah mengering itu pasti akan tercium baunya deodoran itu kan, pasti wangi kan gitu. Nah, itulah kenapa deodoran berkaitan dengan perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, karena perubahan dia dari bentuk padat ke bentuk gas, nah itu disebutnya dengan perubahan fisika. Nah, itu dia kenapa deodoran ini bisa kita katakan sebagai perubahan fisika. Perubahan fisika itu adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Itu contohnya bisa kita lihat ya dalam kehidupan sehari-hari, atau mungkin anak-anak juga udah pernah belajar sebelumnya kan, bahwa perubahan fisika yang tidak terbentuknya zat baru itu bisa seperti mencair, menyublim, atau menguap, mengembun, dan lain-lainnya. Nah, untuk perubahan kimia itu sendiri perubahan yang tidak yang disertai zat baru. Jadi nanti kalau untuk perubahan kimia itu yang misalnya dari bentuknya padat, tiba-tiba nanti dia berubah menjadi zat baru seperti kayu yang dibakar, itu merupakan perubahan zat kimia. Nah, untuk perubahan fisika sendiri ada yang tahu nggak apa contohnya? Yang tahu boleh tunjuk tangan. Nah, ya Sophia tadi. Perubahan apa tadi, Bu? Perubahan fisika. Perubahan fisika. Es mencair. Ya, betul, es mencair. Coba yang lain ada yang tahu nggak apa perubahan? Contoh perubahan fisika di kehidupan sehari-hari. Masa nggak ada yang tahu? Ya, untuk betul ya kata Selvi tadi ya, seperti es yang mencair itu termasuk perubahan fisika karena dia berubah dari zat padat menjadi zat cair. Tapi dia tetap berada pada zat yang sama, yaitu zatnya air itu sendiri bisa berubah lagi menjadi air, bisa berubah lagi menjadi es gitu. Nah, untuk perubahan kimia itu sendiri kan seperti tadi udah Ibu kasih tahu ya, bahwasannya perubahan kimia itu contohnya kayu yang dibakar menjadi abu, berubah menjadi arang gitu kan, kertas dibakar berubah menjadi abu, itu termasuk perubahan kimia.
Untuk perubahan fisika itu sendiri bisa kita lihat dengan ciri-cirinya, yaitu yang pertama tidak terbentuknya zat baru. Kemudian yang kedua yaitu komposisi di awal zat tidak berubah ketika dia mengalami perubahan. Kemudian yang ketiga yaitu tidak ada terjadinya perubahan warna, perubahan rasa, atau tidak ada terbentuknya endapan. Untuk ciri-ciri perubahan kimia itu sendiri itu berkebalikan dengan perubahan fisika, yaitu yang pertama ada jika fisika tidak terbentuknya zat baru, maka perubahan kimia itu terbentuknya zat baru. Kemudian komposisi dari bahan yang atau dari zat tersebut itu berubah ketika dia sebelum mengalami perubahan dengan sudah mengalami perubahan. Kemudian yang terakhir yaitu adanya terbentuk gas, endapan, perubahan suhu, perubahan warna, perubahan bau, ataupun perubahan rasa. Sampai sini paham kan materi yang Ibu sampaikan? Paham, Bu. Nah, kalau paham, kita langsung praktekin aja ya. Kemarin Ibu udah nyuruh kan bawa alat dan bahan untuk praktek hari ini? Sudah. Nah, boleh dikeluarkan dulu. Teman. Untuk kelompoknya udah Ibu bagiin ya. Yang itu dua, karena kita berlima orang, kita bagi dua kelompok aja. Yang satu 2 orang, yang satu 3 orang ya. Nah, silakan yang udah ngeluarin bahan-bahan dan alat-alatnya, kita langsung aja prakteknya. Bu, udah tahu kan apa yang mau kita praktekkan hari ini, yaitu tentang perubahan fisika dan kimia. Ibu bagi ya KPD-nya, nanti kalian isi laporannya setelah selesai praktek percobaannya. Oke? Ya, Bu. Nih. Silakan dimulai ya percobaannya. Bu, ini nanti diisinya pas kita udah siap ini, Bu. Iya, nanti diisi ya setelah percobaan selesai, kalian amati, baru kalian isi ya KPD-nya. Oke? Iya, Bu. Bu. Ini nih. Siap tuh, Bu. Siap tuh. Nah, apa yang terjadi pada gula yang dilarutkan dalam air tersebut? Sedikit demi sedikit gulanya larut, Bu. Iya, betul. Nah, itu berarti termasuk pada perubahan fisika atau kimia? Kimia. Salah. Karena kan awalnya dia air aja, Bu. Terus ditambahin gula tuh berubah, Bu, itunya. Ya, betul. Formula. Iya, betul. Silakan dilanjutkan nanti. Nah, coba kalian lanjutkan dengan lilin yang dihidupkan. Nah, lilin itu kan nanti apa yang bakal terjadi pada lilin itu ketika lilin itu dihidupkan? Cair, Bu. Meleleh, Bu. Meleleh, ya, betul sekali. Nah, lilin yang meleleh itu dia termasuk pada perubahan apa? Fisika, Bu. Sama kayak es sama cair. Salah. Kimia, Bu. Itu perubahan. Iya, betul sih, perubahan fisika. Bu, iya, Bu. Berarti ini fisika, Bu. Iya, itu perubahan fisika karena dia tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Nanti kan setelah lilin itu meleleh, dia bisa dibentuk kembali menjadi lilin, kan? Bisa digunakan kembali. Itu dia termasuk perubahan fisika. Nah, silakan ditulis laporan kalian di dalam LKPD yang sudah Ibu berikan tadi. Nanti kita simpulkan bersama-sama. Baik, Bu. Baik, Bu. Sampai nggak
Ikaw, Dris. Iya. Nah, bebas. Ikaw, soal. Ano? Bakala? Dibakar deh, jadi kamu ini berikat. Dia loh. Mereka sampai penting menyelipat masih bakar. Sekali kan dia. Masuk tuh itu. Jadi juga bisa kan semua. Nah, nah apa? Ini kita angkat ya guys. Cik lah. Nah, jadi apa yang dia ada di sini? Setelah udah selesai kan kita udah pernah selesai kan kita melakukan percobaan terhadap barang-barang atau bahan-bahan yang udah kita bawa hari ini kan. Iya, Bu. Nah, apa yang bisa kalian simpulkan dari percobaan kita hari ini? Kelompok yang belakang boleh? Apa yang bisa kalian simpulkan dari percobaan yang sudah kalian lakukan hari ini? Jadi kalau lilinnya dibakar akan cair. Sedangkan larutan air dikasih gula. Ya, larutannya Dari gula yang tentunya pada dilarutkan ke dalam air, dia akan larut, Bu. Jadinya itu termasuk ke dalam perubahan kimia. ya, Karena karena terjadinya perubahan dan terbentuknya zat baru. ya. Nah, buat kelompok yang satu lagi, apa yang bisa kalian simpulkan dari percobaan yang sudah kalian lakukan dari 3 percobaan tersebut? Apa yang bisa kalian simpulkan? Akhirnya kalau bakar jadi abu, Bu. Ya, terus untuk lilin sama percobaan lilin dan perubahan larutan, itu termasuk perubahan apa? Coba yang satu perubahan apa, yang satu lagi perubahan. Kalau pentas ini perubahan fisika, Bu. Kalau yang lilin perubahan kimia. Nah, untuk yang larutan sendiri perubahan apa? Perubahan kimia, Bu. Oke, nah perubahan udah kalian simpulkan ya. Sekarang kita bahas bareng-bareng apa itu termasuk pada perubahan apakah dia dan kenapa gitu kan. Nah, untuk kelompok yang depan ya, untuk ke kertas yang dibakar itu termasuk pada perubahan kimia karena dia berubah bentuk, berubah zatnya dari yang awalnya padat berubah menjadi abu kan. Nah, oke, barang-barangnya silakan dibereskan. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Pimpin doa sebelum pulang. Pada kedua silakan dipimpin doanya. Semuanya siap. Bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu keluar dulu ya. Silakan pulang. Assalamualaikum. Sampai jumpa.